Sekilas balik terhadap sejarah, salah satu founding father, yaitu Muhammad Hatta, mengusulkan hal-hal terkait keuangan negara. Salah satunya, perlu suatu badan pemeriksa keuangan untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan, biasa disingkat BPK, terbentuk di Magelang pada 1 Januari 1947. Dalam pasal 23E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Visi dari BPK yaitu menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara, di mana di sini tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020. Visi tersebut didukung dengan 3 misi. Yang pertama, memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan. Yang kedua, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian penggantian kerugian negara. Dan yang ketiga, melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Dalam menjalankan visi dan misi tersebut, BPK berpijak atas 3 nilai dasar, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaannya, BPK RI yang berkedudukan di ibu kota negara memiliki 34 perwakilan di setiap provinsi. Pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang telah ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2018, pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Agar kinerja dapat terwujud dengan performa yang optimal dan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan, maka diperlukan pegawai ASN yang dapat menginternalisasi dan menerapkan core value ASN berakhlak. Core value ASN ini terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di era perkembangan digital yang sangat cepat, untuk dapat menjadi pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, serta bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, ASN perlu dibekali dengan kompetensi literasi digital yang baik guna mewujudkan smart ASN. Dengan memperhatikan 4 pilar yang ada, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Untuk memastikan kompetensi dan keterampilan diri setiap pegawai ASN selalu relevan dan up-to-date di tengah perkembangan yang dinamis, BPK telah membekali pegawai ASN-nya dengan manajemen ASN dalam bentuk pengembangan kompetensi, seperti melakukan tugas belajar, internship, melakukan kelas seminar ataupun workshop untuk dapat mengembangkan karir dan memastikan setiap ASN dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Pemahaman tentang kedudukan dan peran ASN untuk menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa menggunakan perspektif Smart ASN dapat mendukung terwujudnya Smart Governance.